selamat bergabung di Bincang Pantas, ngobrol santai yang berkualitas. Dan ketiganya adalah bagaimana kita menyiapkan mitra lokalnya begitu ya Pak ya, sehingga pengusaha-pengusaha di wilayah tersebut juga bisa merasakan kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan dari adanya investasi tersebut. Jadi SMK SMA itu lebih dari 35%. Sampurasun, sahabat Pantas. Kita bergabung di Bincang Pantas, ngobrol santai dan berkualitas. Yang pada kesempatan ini, alhamdulillah kita bertemu dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Pak Taufik Garsadi. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Alhamdulillah bisa ngobrol, bertemu dengan Pak Kadis yang sangat sibuk ini. Mudah-mudahan pembicaraan kita saat ini bisa berguna, bermanfaat buat kita semua. Mungkin yang ada beberapa obrolan santai lah Pak. Mungkin salah satunya adalah bagaimana kondisi tenaga kerja Jawa Barat pada saat ini. Terima kasih Bu Kadis. Jawa Barat itu segalanya di Indonesia. Dari jumlah penduduk yang lebih dari 49 juta, demikian juga otomatis angkatan kerja kita juga terbesar di Indonesia, tercatat lebih dari 24 juta orang angkatan kerja di kita. Demikian pun penganggurnya cukup banyak. Pada saat sebelum pandemi, penganggur kita itu 7,99% atau sekitar di dalam jumlah 1,5 juta. Nah sekarang penganggur kita itu naik menjadi 10,2%. Dengan COVID ini ya? Iya, hanya waktu dari bulan Februari ke Agustus 2020 itu hasil rilis BPS. Jadi bertambah sekitar 700 orang yang menganggur. Sehingga jumlahnya 2,2 juta. Padahal Jawa Barat ini merupakan lebih dari 20%-nya manufaktur Indonesia. Tapi ternyata jumlah penganggur kita ini merupakan urutan ketiga terbawah. Jadi terbanyak. Yang paling banyak DKI sama Banten. Kan ini ada fenomena yang aneh gitu ya. Termasuk juga kalau dilihat investasi kita kan terbesar di Indonesia. Jadi ada yang tidak nyambung, investasi ada tetapi tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Nah itu salah satunya adalah khusus di Jawa Barat itu yang paling utama atau paling besar di Indonesia itu adalah industri manufaktur TPT, tekstil, produk tekstil ya. Salah satunya garment, itu adalah padat karya yang cukup banyak, yang merupakan kita adalah provinsi terbesar di Indonesia, baru Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah itu terdampak cukup berat pada saat pandemi itu. Sehingga banyak yang tutup segala macam karena outletnya, mall-mall ditutup, dikurangi, apalagi saat Lebaran. Demikian juga untuk ekspor. Kemudian yang kedua, daerah garment ini adalah daerah kawasan-kawasan industri yang upah minimum kabupatennya cukup tinggi. Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung. Itu daerah-daerah garment kita, daerah TPT kita, sehingga banyak yang kolaps lah. Nah, TPT ini memang banyak menyerap tenaga-tenaga mungkin dianggap skillnya atau kompetensinya bisa siapa saja gitu, asal dilatih, bisa lah. Sehingga yang di garment ini lebih banyak tenaga kerja dengan pendidikan di bawah SMA, SMK. Itu yang banyak menyerap di Jawa Barat.
Kemudian untuk lapangan usaha yang lain, Jawa Barat itu unggul di otomotif. Sehingga berapapun upahnya, karena otomotif itu full skill, otomatis tidak terpengaruh terhadap upah. Namun karena UMK kita juga tinggi, untuk daerah-daerah industri, Kerawang itu tertinggi di Indonesia, Bekasi, Depok. Nah, sehingga apa yang terjadi? Buruh di Kerawang, buruh di Bekasi itu hampir sebagian besar berasal dari luar, baik dari kabupaten kota di Jawa Barat maupun dari luar luar provinsi. Sehingga penduduk sekitar tidak mampu bersaing. Nah, dilema inilah yang terjadi di Jawa Barat itu. Ada gula, ada semut gitu ya Pak ya. Betul. Di mana ada investasi banyak, industri banyak, kemudian orang juga banyak datang ke sana, sehingga pengangguran juga bertambah banyak gitu. Dan kalau lihat tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis, yang penganggurannya banyak itu justru yang industrinya banyak, yang investasinya banyak gitu ya. Ya, betul. Kerawang, Bogor. Baik Pak Kadis, mungkin selanjutnya adalah seperti diketahui bahwa investasi Jawa Barat nih memang menurun ya. Semua investasi PMA itu menurun di hampir seluruh negara, termasuk Indonesia dan juga Jawa Barat. Tetapi pada posisi sekarang Jawa Barat masih nomor 1 investasinya, sehingga tentunya juga nantinya akan menyerap tenaga kerja. Nah, bagaimana persiapan-persiapan yang dilakukan mungkin di Disnaker untuk mengantisipasi ini, karena kita memerlukan juga banyak tenaga kerja yang skillnya bagus, yang tadi disampaikan malah di daerah setempatnya malah tidak terserap gitu ya, tidak akses terhadap investasi yang terjadi di wilayah tersebut. Mangga, bagaimana Pak? Sebelum ke arah sana, saya sudah mencoba melakukan pemetaan dulu, pemetaan jabatan. Jadi saya sering koordinasi dengan Bu Kadis, investasi di mana saja, kemudian lapangan usaha apa saja yang sudah atau mau diinvestasikan di daerah tersebut, sehingga dari sana sudah kelihatan job atau posisi apa saja yang dibutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya mencoba melakukan berbagai survei, antara lain satunya dengan job fair online. Di situ udah kelihatan perusahaan mana, posisi yang mana yang ditawarkan. Itu sudah kelihatan, termasuk juga skill atau kemampuan, kompetensi dari para pelamar. Nah, 2 hal itu sudah pasti, wah ini ternyata kita mendapat kesimpulan, ternyata kebutuhan perusahaan dengan berbagai posisi ternyata tidak nyambung dengan keahlian yang ada di masyarakat kita. Nah, saya juga lihat ternyata ada berbagai fenomena, misalkan Kerawang itu dengan tingkat atau daerah industri sekitar Kerawang, Bekasi itu dengan tingkat UMK yang tinggi, maka terjadi transformasi industri di sana yang tadinya padat karya berubah menjadi padat modal atau mengarah ke otomatisasi. 4.0 ya. Kalau 4.0 otomatis yang dibutuhkan itu adalah operator-operator yang mengerti kaitan dengan robotisasi, tentang berbagai hal terkait dengan otomatisasi. Kita mencari informasi ke daerah-daerah, termasuk dengan Dinas Pendidikan. Pemetaan SMK, ternyata memang tidak nyambung. Tidak nyambung itu antara supply dengan demand-nya ya, tenaga kerja. Karena kurikulum atau program-program SMK kita itu top down ya, dan susah berubah gitu ya. Maksudnya karena terkait dengan birokrasi. Misalkan program robotisasi itu yang di SMK itu hanya 1 di Jawa Barat, hanya di Bandung. Padahal kebutuhannya banyak sekali.
yang banyak itu SMK otomasi ya, otomotif, kemudian elektronik, listrik. Yang menyebabkan pengangguran dari SMK malah paling banyak ya Pak? Yang paling banyak. Jadi SMK SMA itu lebih dari 35% share-nya memberikan pengangguran ke Jawa Barat. Nah itulah masalahnya. Yang kedua, kita mempunyai data yang calon pekerja yang mempunyai sertifikasi kompetensi itu hanya 5%. Dari, kalau tidak salah ada 300.000 lulusan atau angkatan kerja baru yang diukur oleh kita itu mulai kabupaten kota hanya 5%. Padahal di dunia kerja kita sekarang yang paling menjadi utama yang dibutuhkan itu adalah sertifikasi kompetensi. Ya. Nah untuk itulah persiapan yang kita lakukan menjembatani antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Yang pertama kita pendekatan ke dinas pendidikan, sosialisasi ke teman-teman adik-adik kita apa saja lah job-job di zaman sekarang karena terus berubah. Yang kedua kita bekerja sama dengan berbagai institusi, misalkan kita mempunyai BLK, kita BLK baik yang milik pusat, milik kita maupun kabupaten kota. Terus juga kita punya lembaga pendidikan, lembaga pelatihan kerja cukup besar di setiap kabupaten kita punya LPK. Nah tapi LPK itu hampir sebagian besar belum mempunyai akreditasi atas program-programnya. Nah dengan berbagai kolaborasi kita terus mendorong LPK ini mempunyai sertifikasi akreditasi. Kita coba kolaborasikan dengan para pelaku usaha. Demikian juga BLK. Salah satu contoh BLK di Kabupaten Garut. Kita dorong untuk memperoleh atau bermitra dengan salah satu misalkan yang di Garut itu dibuka industri baru kan, lumayan baru lah, Changsin. Changsin itu produk sepatu. Dia pindahan dari Kerawang. Yeah. Nah kan tidak mungkin karyawan Kerawang mau pindah di Garut karena apa? Di Kerawang 4 jutaan gitu atau hampir 5 juta, di Garut 1,9, otomatis pasti harus menyerap orang Garut. Nah untuk melatih orang Garut agar sama kompetensinya atau kualitasnya dengan Kerawang, kan kalau melatih sendiri luar biasa mahal. Yeah. Nah, kerjasama dengan BLK Kabupaten Garut. Nah itu kerjasama kita dorong kompetensi kita, masyarakat kita, pencari kerja khususnya untuk bisa mengakses dan bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar Jawa Barat. Pelatihan ini di masa pandemi bagaimana keberlangsungannya Pak? Nah memang berat karena kalau latihan kompetensi itu tidak mungkin dilakukan secara daring. Kita pernah mencoba daring, tetapi harus praktek ini. Misalkan welding atau pengelasan ya, otomatis nggak mungkin lah. Cara mengelas lagi nggak mungkin. Jadi sementara ini dihentikan atau yang pertama dibatasi. Kita jaga jarak segala macam. Yang kedua tentunya diperbanyak. Dengan saya dorong teman-teman pengusaha ya, kita di Apindo untuk memperbanyak vokasi-vokasi atau latihan-latihan ini. Memang belum sesuai dengan kebutuhan lah. Kebutuhan itu banyak. Ternyata walaupun pandemi banyak perusahaan yang terdampak, ternyata banyak juga perusahaan malah dengan adanya ini mereka tidak mempunyai saingan gitu. Yeah. Sahabat Pantas, Pak Kadisnaker ini juga sebagai Ketua Divisi Manufaktur Luar Negeri dan Tenaga Kerja ya Pak?
Ya. di tim PED, Percepatan Ekonomi Daerah. Jadi selama pandemi ini kita Pemprov mempunyai tim PED dan salah satu ketua divisinya adalah Pak Kadisnaker. Nah, kalau di divisi ini sendiri Pak, karena di sana juga ada tenaga kerja, apa yang dilaksanakan yang akan dilaksanakan di tahun 2021 ini, terutama mengenai tenaga kerja dan tentu saja hubungannya dengan manufaktur maupun investasi maupun ekspor. Enggak Pak? Yang pertama, divisi kita itu kan baru dibentuk di akhir tahun 2020. Nah, selama 2020 itu kita lebih banyak mencari data informasi terkait dengan dampak pandemi ini terhadap manufaktur dan tenaga kerja. Karena kita tidak punya referensi yang cukup, tidak punya pengalaman yang cukup terkait dengan dampak dari pandemi ini. Ternyata berbagai permasalahan itu baru sekarang muncul gitu. Nah, setelah semuanya itu kita ramu, rencananya di 2021 itu ada beberapa yang akan kita lakukan untuk mendorong lebih mempercepat pemulihan ekonomi khususnya di manufaktur dan kaitannya dengan tenaga kerja. Yang pertama, khusus untuk program khusus ya. Kita tahu Pak Gubernur itu mengembangkan kawasan Rebana dari Subang sampai Cirebon Indramayu. Nah, kita juga mengukur kemampuan. Jadi kita tetapkan 2 kabupaten untuk sebagai bukan percontohan fokus kita ya. Subang dan Indramayu, karena mempunyai 2 karakteristik yang berbeda. Subang karena punya Patimban ya, Patimban yang selama ini outlet Jawa Barat ke Jakarta sekarang dibagi ke Patimban. Juga Subang sudah ada investasi untuk pengembangan kawasan industri yang sudah siap ya. Surya Cipta dengan membangun Subang Smartpolitan. Subang Smartpolitan. Nah, dengan kebetulan sekali Subang itu bertetangga dengan Purwakarta dan Kerawang. Upahnya itu jauh sekali. Kerawang hampir 5 juta, Subang hanya sekitar 3 jutaan lah. Sehingga itu pasti menarik orang untuk berusaha, apalagi dengan berbagai kemudahan tadi ya, kemudahan outlet, pelabuhan, baik barang maupun gas ya, termasuk jalan. Nah, kita dari divisi sedang memetakan nih perusahaan apa saja yang bisa berkembang di sana, baik untuk mendorong Patimban maupun kawasan. Otomatis perusahaan itu berhitung juga dengan tenaga kerja. Nah, kita tidak mau kembali kejadian, walaupun Kerawang Bekasi itu yang terbaik ya di Indonesia untuk kawasan industri, tetapi ininya malah merupakan daerah pengangguran gitu ya, tertinggi. Nah, kita bersama kepala daerah sedang menyiapkan tenaga kerja yang bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan dari investasi di sana. Itu untuk pekerja formal. Demikian juga kita akan mendorong mendukung, karena pasti kalau ada usaha pasti ada retail, ada usaha-usaha di luar yang formal, sehingga kita mendorong juga usaha-usaha informal yang bisa mendukung itu. Jadi saling. Yang keduanya adalah kita memanfaatkan yang namanya aturan terkait dengan TKDN, tingkat kandungan dalam negeri. Biasanya ukuran tingkat
kandungan dalam negeri itu kan wajib 30% dari Indonesia. Biasanya TKDN itu hanya diisi oleh kandungan tenaga kerja. Nah, kita di divisi diolah dengan teman-teman, termasuk juga Pukadis, kita ingin tidak hanya dari tenaga kerja, tapi juga dari supply chain dari mitra lokal, sehingga nanti di sana akan dikembangkan IKM yang bisa bermitra dengan perusahaan induknya. Nah, itu di Subang. Insya Allah mungkin doa kita semua bisa berhasil. Kemudian di Indramayu Pak Gubernur kan sudah mencanangkan sebagai daerah industri petrokimia. Nah, otomatis juga karakteristik petrokimia juga berbeda. Ini sama juga pasti memerlukan tenaga kerja. Dan saya sangat bahagia sekali kalau Indramayu ini bisa menjadi daerah industri. Karena Indramayu ini sekarang itu adalah daerah pertanian. Dulu dikenal sebagai lumbung berasnya Indonesia kan Indramayu itu. Tapi apa yang terjadi? Pertanian itu tidak mungkin menyerap lapangan kerja yang cukup banyak. Satu-satunya lapangan usaha yang bisa menyerap di dalam satuan lahan lokasi itu adalah industri. Nah, saya berharap industri petrokimia ini bisa terbangun di Indramayu, sekaligus bisa menyerap tenaga kerja yang di Indramayu. Nah, memang pasti butuh pekerjaan, butuh hal yang baru, karena Indramayu ini mungkin boleh dibilang nol sekali. Tapi sebenarnya Indramayu punya modal, karena selama ini hampir sebagian besar tenaga kerja Indramayu itu keluar ke menjadi PMI, pekerja migran Indonesia, walaupun mungkin hanya mampu mengakses pekerjaan-pekerjaan unskill ya, tapi lumayan itu pengalaman itu bisa digunakan untuk bisa cepat mendorong. Itu kira-kira. Ya. Jadi dari divisi manufaktur ini penekanannya pertama adalah bagaimana kita support supaya tenaga kerja formal bisa akses kepada investasi yang dibangun, begitu mungkin Pak ya. Kemudian yang keduanya juga bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang non formal yang di sekeliling investasi tersebut, bisa tadi ada kegiatan-kegiatan usaha ya, ada toko mungkin, salon atau restoran dan sebagainya. Dan ketiganya adalah bagaimana kita menyiapkan mitra lokalnya, begitu ya Pak ya? Mitra lokalnya sehingga pengusaha-pengusaha di wilayah tersebut juga bisa merasakan kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan dari adanya investasi tersebut. Barangkali itu ya Pak ya, yang akan didorong dilakukan oleh divisi yang Bapak pimpin untuk di percepatan ekonomi daerah. Nah, mungkin bisa sambil diminum Bapak, mangga silakan. Sebagai penutup, apa harapan Bapak nih terkait ketenagaan kerja untuk kedepannya, mengingat kelihatannya kita tidak akan normal seperti normalnya masa lalu gitu ya. Nah, apa yang seperti apa tenaga kerja yang mungkin kita harapkan bisa berkontribusi lagi untuk pembangunan perekonomian di Jawa Barat? Mengapa? Kita berharap tenaga kerja di Jawa Barat ini mempunyai skill yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dan kita sudah tahu bahwa produktivitas dan ketelatenan tenaga kerja kita itu dan kreativitas tenaga kerja di Jawa Barat itu lebih dari provinsi yang lain. Itu bisa dibuktikan walaupun Jawa Tengah itu katanya ya lebih rajin segala macam, tetapi pabrik-pabrik manufaktur yang ada yang membutuhkan tingkat presisi itu
kebanyakan di Jawa Barat. Hmm. Nah, hal-hal positif ini harus terus kita dorong, satu. Kedua, kita berharap bahwa upah itu tidak seperti sekarang, tapi upah itu dihitung berdasarkan atas tingkat produktivitas. Kemudian yang kedua, harus di atas indeks kebutuhan hidup layak. Contoh soal, di wilayah-wilayah Jawa Barat itu disparitasnya tinggi. Daerah Kerawang 5 juta, sementara daerah Banjar itu cuma 1,8 juta. Padahal di Banjar, indeks kebutuhan hidup layak itu lebih dari 2 juta, kalau tidak salah 2,3 juta. Nah, bayangkan, hidup dengan 1,8 juta di zaman sekarang kan gimana? Nah, kita berharap ada win-win solusi. Perusahaan juga untung, Tenaga kerja. dan dia sejahtera. Nah, kalau dua hal ini kita satukan, maka akan terjadi peningkatan produktivitas, otomatis daya saing khususnya industri Jawa Barat akan terus bisa meningkat, otomatis pasti akan menjadi lokomotif bagi usaha-usaha lain, sehingga tentunya kondisivitas ini akan terjamin. Karena selama ini kenapa harus ada demo dan sebagainya, itu karena selama ini upah itu dijadikan masalah. Karena di faktor produksi itu upah itu memang faktor terbesar. Faktor terbesar dan faktor yang paling mampu diatur oleh pengusaha. Faktor lain birokrasi, perizinan, sumber daya bahan baku, semua itu di luar kemampuan itu. Nah, kita berharap hitungan upah itu tidak hitungan per bulan, tetapi hitungan produktivitas. Terima kasih Bapak, kita sudah bersama mungkin 15 menit ya? 20 menit ya? Tidak terasa sudah 30 menit katanya ya? Bisa dipotong-potong 30 menit. 30 menit bersama, dan mudah-mudahan sinergitas yang terbangun antara pencapaian investasi dan penyerapan tenaga kerja ini makin membaik. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis, kita bisa menyimpulkan juga bahwa memang sangat rasional berinvestasi di Jawa Barat, karena indikator efisiensi dari investasi juga menyatakan bahwa Jawa Barat sangat efisien dibanding investasi di beberapa provinsi atau di rata-rata nasional. Karena IKOR Jawa Barat itu 4, sementara 4-5 ya, hampir sama dengan Malaysia, sementara nasional rata-rata di atas 6 dan 7. Kenapa menjadi sangat efisien? Itu tadi, karena selain infrastruktur dasar yang memadai, kemudian supply chain yang pendek itu juga sangat menguntungkan. Dekatnya kawasan industri dengan pelabuhan ya, Patimban, dan tentu saja juga airport. Selain itu juga karena produktivitas dari tenaga kerja. Jadi walaupun mungkin lebih mahal, tetapi karena sangat produktif sehingga tetap lebih menguntungkan berinvestasi di Jawa Barat. Mudah-mudahan, tentu saja kita masih punya banyak PR ya Bapak ya, tetapi mudah-mudahan dengan terus kerja keras dari kita semua dan juga kolaborasi kita semua, maka pembangunan di Jawa Barat ini akan lebih baik dan tentunya harapannya akan lebih mensejahterakan masyarakat Jawa Barat. Sekali lagi terima kasih Pak Kadis. Sama-sama Bu Kadis. Mudah-mudahan nanti kita di lain topik bisa bertemu lagi ya. Sahabat Pantas, episode pertama kita ngobrol santai dan berkualitas kita akhiri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.